Juventus bungkam Al Ain 5-0, Real Madrid ditahan imbang Al Hilal, Manchester City kalahkan Wydad AC 2-0, AS Roma tunjuk Frederick Massara sebagai direktur baru. Semua kabar panas dari dunia sepak bola, kami rangkum eksklusif untuk kamu, hanya di RAN Sport. Juventus memulai kiprahnya di grup G Piala Dunia antar klub 2025 dengan kemenangan telak 5-0 atas Al Ain di Audi Field, Washington DC, Kamis 19 Juni. Sinyonya tua tampil dominan sejak menit awal hingga akhir laga. Gol-gol Juventus dicetak oleh Randal Kolo Muani di menit 11 dan menit 45, disusul gol Francisco Conceição di menit 21 dan menit 58, dan Kenan Yildiz di menit 31. Permainan agresif Bianconeri membuat Al Ain kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Kemenangan ini membawa Juventus ke puncak klasemen grup G dengan 3 poin, unggul selisih gol atas Manchester City yang menang 2-0 atas Wydad AC. Al Ain sementara berada di dasar klasemen tanpa poin. Real Madrid harus puas bermain imbang 1-1 melawan Al Hilal pada matchday pertama grup H Piala Dunia antar klub 2025 di Hard Rock Stadium, Kamis 12 Juni. Laga ini juga menjadi debut bagi pelatih baru kedua tim. Los Blancos sempat unggul lebih dulu lewat gol Gonzalo Garcia, namun Al Hilal mampu menyamakan kedudukan melalui sepakan Ruben Neves. Real Madrid nyaris mencetak gol kemenangan, namun eksekusi penalti Federico Valverde berhasil ditepis Bono. Skor 1-1 bertahan hingga akhir, membuat kedua tim berbagi 1 poin di klasemen sementara grup H. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Wydad AC pada matchday pertama grup G Piala Dunia antar klub 2025 di Lincoln Financial Field, Rabu 18 Juni malam waktu Indonesia Barat. Phil Foden membuka keunggulan The Citizens saat laga baru berjalan 2 menit, memaksimalkan bola rebound. Jelang turun minum, giliran Foden memberi assist untuk gol kedua yang dicetak Jeremy Doku pada menit ke-42. Hasil ini menempatkan Manchester City di posisi kedua grup G, hanya kalah selisih gol dari Juventus yang menang 5-0 atas Al Ain. Pada laga berikutnya, City akan menghadapi wakil UE tersebut. Transfer Angel Correa ke Tigres UANL akhirnya resmi. Penyerang asal Argentina itu meninggalkan Atletico Madrid untuk memulai petualangan baru di Liga Meksiko. Setelah negosiasi intens sejak Mei lalu, kesepakatan kini tercapai. Correa akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama klub Meksiko tersebut, seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Ini menandai akhir dari perjalanan panjang Correa bersama Atletico Madrid, klub yang telah ia bela sejak 2014. Boca Juniors terus mendorong negosiasi untuk memulangkan Leandro Paredes, yang menjadi target utama mereka dalam beberapa pekan terakhir. Diskusi dengan sang pemain dilaporkan telah mencapai tahap lanjutan. Meski begitu, masih ada beberapa detail yang perlu dirampungkan sebelum klausul pelepasan diaktifkan. Boca ingin menyelesaikan kepulangan Paredes sesegera mungkin. Sementara itu, AS Roma masih menunggu langkah resmi dari Paredes terkait keputusannya sebelum memberikan lampu hijau untuk transfer. Manchester United memprioritaskan menjual Jadon Sancho secara permanen sebelum mempertimbangkan opsi peminjaman pada bursa transfer musim panas ini. Klub ingin melepas sang pemain secara tuntas untuk menyeimbangkan keuangan dan merampingkan skuad. Dilansir dari Fabrizio Romano, Napoli menjadi salah satu klub yang menunjukkan minat, namun keberatan dengan gaji tinggi Sancho yang dinilai di luar kemampuan mereka. Saat ini, pembicaraan masih dalam tahap awal dan belum ada kesepakatan konkret. Selain Napoli, beberapa klub lain juga disebut tertarik untuk memboyong Sancho, yang masa depannya di Old Trafford semakin tidak pasti setelah tersingkir dari skuad utama musim lalu. Fabrizio Romano melaporkan Chelsea memasukkan penyerang Brighton, Joao Pedro, ke dalam daftar target transfer mereka untuk musim panas ini. Sang pemain sangat diapresiasi oleh tim pencari bakat The Blues. Kontak awal telah dilakukan untuk mengetahui situasi Joao Pedro, yang disebut-sebut bisa meninggalkan Brighton pada jendela transfer ini. Namun, Chelsea tidak sendiri. Newcastle United juga telah lebih dulu melakukan pendekatan kepada Brighton awal pekan ini, menjadikan persaingan untuk merekrut pemain Brasil tersebut semakin terbuka. Atletico Madrid dikabarkan berada di posisi terdepan untuk merekrut Alexander Zinchenko dari Arsenal pada musim panas ini. Bek kiri asal Ukraina itu disebut telah melakukan pembicaraan awal yang positif dengan klub La Liga tersebut, menunjukkan keinginannya untuk hengkang akibat minimnya waktu bermain bersama The Gunners. Zinchenko, yang bergabung dari Manchester City pada 2022,
Kehilangan tempat utamanya di Arsenal musim lalu dan hanya tampil 23 kali dengan waktu bermain terbatas. Arsenal juga siap melepasnya karena kontraknya hanya tersisa 1 tahun, dan kabarnya menetapkan harga sekitar 15 juta euro. Atletico Madrid membutuhkan bek kiri baru setelah kepergian Reinildo Mandava, dan menempatkan Zinchenko sebagai target prioritas. Arsenal tengah kesulitan mempertahankan Thomas Partey karena belum tercapai kesepakatan kontrak baru. Partey dikabarkan menginginkan kenaikan gaji, dan jika negosiasi terus menemui jalan buntu, gelandang asal Ghana itu bisa hengkang secara gratis per 30 Juni mendatang. Meski fokus Arsenal kini tertuju pada perekrutan penyerang baru, kebutuhan di lini tengah tetap krusial. Arsenal telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad sebagai pendamping Declan Rijkaard. Namun, Arteta masih melihat Partey sebagai bagian penting dalam rencananya, terbukti dari 52 penampilan sang pemain musim lalu. Pihak klub siap memperpanjang kontraknya dengan gaji saat ini, tetapi keinginan Partey untuk peningkatan bayaran menjadi penghalang utama. Napoli dilaporkan semakin dekat untuk merekrut dan Endo dari Bologna. Pembicaraan terkait kesepakatan pribadi hampir rampung, sementara negosiasi antara kedua klub masih berlangsung. Antonio Conte telah menyetujui Endo sebagai target sejak bulan lalu. Sementara itu, Napoli juga masih memantau situasi Jadon Sancho. Namun, transfer bintang Manchester United itu dinilai sulit terwujud jika tidak ada perubahan signifikan pada permintaan gaji dan biaya transfer saat ini. Barcelona berencana menjual beberapa pemain untuk mendanai perekrutan pemain sayap kiri baru, dan Pau Victor menjadi salah satu kandidat. Penyerang 23 tahun itu bergabung dari Girona tahun lalu dan tampil 29 kali musim lalu, namun kesulitan mendapat menit bermain di paruh kedua musim. Meski Victor mendapat pujian dari pelatih Hansi Flick karena sikap profesionalnya, Barcelona terbuka untuk melepasnya jika ada tawaran yang sesuai. Klub mematok harga 20 juta euro bagi yang ingin merekrutnya secara permanen, meski sebelumnya didatangkan hanya dengan 3 juta euro. Opsi pinjaman juga dipertimbangkan, karena Barca ingin Victor mendapatkan lebih banyak pengalaman bermain. Dengan persaingan lini depan yang semakin ketat, peluang Victor bermain di tim utama musim depan diprediksi akan semakin menipis. AS Roma telah menunjuk Frederick Massara sebagai direktur olahraga baru, menggantikan Florent Gisolfi yang baru saja meninggalkan klub. Penunjukan ini menandai kembalinya Massara ke ibu kota Italia, di mana ia pernah bertugas antara tahun 2016 hingga 2019 sebelum melanjutkan karirnya bersama AC Milan dan Rennes. Massara dikenal sebagai sosok berpengalaman dalam membangun skuad kompetitif, dengan rekam jejak sukses dalam perekrutan pemain. Roma berharap kehadirannya mampu memberikan stabilitas serta arah yang jelas dalam strategi transfer klub menjelang musim baru Serie A. Kesepakatan ini menjadi langkah penting bagi Roma dalam memperkuat struktur manajemen dan mempersiapkan diri untuk bersaing di level tertinggi, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Manchester City telah resmi menunjuk Bernardo Silva sebagai kapten baru mereka untuk musim 2025-26. Gelandang asal Portugal itu menggantikan Kevin De Bruyne, yang kini memasuki tahun terakhir kontraknya. Dalam pernyataannya, Bernardo menegaskan komitmennya untuk tetap berseragam City. Musim ini saya pasti tetap di City. Saya pernah punya opsi di masa lalu, termasuk tahun ini, tapi seperti musim lalu, pilihan saya adalah bertahan, ujarnya. Penunjukan ini menegaskan posisi penting Bernardo dalam skuad Pep Guardiola, baik sebagai pemimpin di lapangan maupun figur sentral dalam strategi tim. Aston Villa menolak melepas Morgan Rogers ke Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Meski menarik minat dari klub London tersebut, Rogers masih menjadi bagian penting dari rencana Unai Emery setelah mencetak 14 gol dan 15 assist pada musim 2024-25, serta membantu Villa lolos ke Liga Eropa. Chelsea melihat Rogers sebagai opsi ideal untuk memperkuat lini serang karena fleksibilitasnya bermain di sayap maupun tengah. Kedekatannya dengan Cole Palmer dan latar belakang di Manchester City turut membuatnya jadi target utama, terutama karena Chelsea kekurangan pemain yang bisa membawa bola secara progresif dari lini tengah. Namun, Villa bersikeras mempertahankannya meski menghadapi tekanan dari aturan keuangan Liga Primer. Inter Milan bersiap untuk mengambil langkah kunci dalam negosiasi transfer Yohan Bonni dari Parma pada pekan depan. Proses pembicaraan antara kedua klub terus berlanjut dan berjalan positif, meski kesepakatan belum tercapai. Masih terdapat selisih dalam penilaian harga transfer yang diperkirakan mencapai 25 juta euro termasuk add-ons. Namun,
Inter tetap optimistis dan berkomitmen melanjutkan negosiasi. Sementara itu, Boni sendiri dilaporkan sangat tertarik untuk bergabung dengan Nerazzurri, yang bisa mempercepat proses jika kedua klub segera mencapai titik temu.